Halo, perkenalkan, nama saya Seni Magea. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 3 di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi submenu yang ada di Microsoft Word. Baik, langsung saja kita tahu pada tampilan Microsoft Word ini. Yang pertama yaitu Home, yang berfungsi untuk menyunting properti tulisan seperti halnya mengganti font yang digunakan dalam lembar dokumen di Microsoft Word. Pada tab Home ini terdiri dari 5 subtab. Yang pertama Clipboard, yang kedua submenu Font, selanjutnya Paragraph, selanjutnya Styles, dan terakhir Editing. Yang kedua tampilannya yaitu Insert. Tab ini digunakan untuk mempercantik tampilan dokumen untuk memasukkan gambar atau foto ke dalam lembar kerja. Pada tab Insert terdiri dari 7 subtab yang sangat berguna. Yang pertama yaitu Page. Yang pertama Cover Page berfungsi untuk mengganti cover halaman Microsoft Word. Yang kedua Blank Page berfungsi untuk membuat halaman kosong baru. Yang ketiga, Page Break berfungsi untuk memisahkan paragraf dengan halaman yang berbeda. Selanjutnya, Tables. Tables ini gunakan untuk membuat dan menambahkan table di halaman kerja. Selanjutnya, Illustration. Yang pertama yang ada di dalam illustration ini yaitu picture. Digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan file gambar. Yang kemudian clip art berfungsi untuk menyisipkan gambar dari folder clip art. Yang ketiga Shapes digunakan untuk menambahkan gambar seperti line, basic shape, space, block arrows, dan lain-lain. Yang keempat, Smart Art digunakan untuk menambahkan icon, list, proses, dan lain-lain. Yang terakhir, Chart digunakan untuk menambahkan grafik kolom, line, V, dan lain-lain. Selanjutnya, Links. Yang ada di links ini yang pertama yaitu Hyperlink. Digunakan untuk menambahkan URL website. Yang kemudian Bookmark berfungsi untuk membuat halaman favorit. Yang terakhir Cross Reference digunakan untuk membuat halaman referensi atau rujukan. Selanjutnya Header dan Footer. Header digunakan untuk membuat header di halaman kerja atas. Kemudian Footer digunakan untuk membuat footer, hampir sama dengan menu header. Bedanya terletak di bawah halaman dokumen. Yang terakhir Page Number digunakan untuk membuat nomor di header dan footer halaman kerja. Selanjutnya Text. Di teks ini terdiri dari text box, quick parts, word art, drop cap, signature line, date and time, yang terakhir object. Kita masuk pada simbol. Di simbol ini terdiri dari 2. Yang pertama equation, digunakan untuk menambahkan simbol-simbol persamaan yang sering digunakan untuk matematika. Yang kedua simbol, digunakan untuk menambah simbol-simbol. Yang ketiga page layout. Di tab ini digunakan untuk mengatur tata letak data yang meliputi page setup, memberi warna background pada lembar kerja. Di page layout ini terdiri dari 5 subtab. Yang pertama themes. Themes ini terdiri dari 4. Yang pertama themes, color, font, dan effect. Yang kemudian page background terdiri dari watermark, page color, page borders. Yang kemudian terdiri dari indent, spacing, dan lain-lain.
Selanjutnya arrange. Arrange ini terdiri dari 7. Yang pertama, position, bring to form, send to back, text wrapping, align, groups, dan rotate. Selanjutnya reference. Di tab reference ini berfungsi sebagai tambahan tulisan atau catatan penting pada sebuah lembar kerja. Misal, untuk menambahkan daftar isi, catatan penting di setiap lembar kerja, dan masih banyak lagi fungsinya. Di reference ini terdiri dari 5 subtab. Yang pertama yaitu table of contents. Yang kemudian index dan lain-lain. Selanjutnya masuk kita pada mailings. Di tab ini digunakan sebagai mail merger dan kebutuhan surat menyurat lainnya. Di mailings ini terdiri dari 5 subtab. Yang pertama, create, start mail merger, write and insert file. Yang keempat, preview result. Yang terakhir, finish dan merger digunakan untuk mengetahui bahwa surat yang dibuat sudah lengkap. Selanjutnya review. Di tab review ini berfungsi untuk mereview kembali seperti melihat ulang untuk mencari kesalahan dalam penggunaan kata bahasa. Dan bahkan bisa memproteksi sebuah dokumen. Di review ini terdiri dari subtab yang pertama, copy, kedua, comments, selanjutnya staging, selanjutnya change, dan yang terakhir compare. Selanjutnya kita masuk pada view. Tab ini memberikan bantuan tampilan pada lembar kerja yang terdiri dari subtab ini diantaranya yaitu document views. Document views yaitu yang pertama print layout, full screen reading, web layout, outline view, yang terakhir draft view. Dan kemudian show atau hide. Berikut terdiri dari ruler, lilies, message bar, yang keempat document map, yang terakhir thumbnails. Selanjutnya zoom. Di zoom ini terdiri dari zoom adalah untuk memperbesar tampilan dalam dokumen. Yang kemudian 100% adalah untuk perbesar hasil lembar kerja ke dalam suatu halaman normal. Selanjutnya main page, full page, yang terakhir page width. Yang selanjutnya window. Window terdiri dari window, orange all, speed window, view side by side, synchronous scrolling, yang terakhir reset window position. Yang terakhir yaitu macros. Macros adalah untuk merekam makro atau menerima pengaturan makro lainnya. Baik, sekian dari